Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari Jumat ini kita bakal bahas narasi atau naratif yang akhir-akhir ini lagi banyak banget diperbincangkan sama orang, lagi lumayan hangatnya nih. Karena kita bakal ngomongin tentang narasi dari Cina, yang mana nih menurut argumen beberapa orang itu membantu likuiditas makro secara keseluruhan, yang kemudian bisa melampaui likuiditas yang lagi ketat di Amerika Serikat di sana. Jadi meskipun dari segi Fed segala macam kita ngelihatnya rada-rada kurang bullish, tapi katanya dengan naratif dari Cina ini kekuatan uang dan likuiditasnya itu jauh lebih kuat nih. Apakah ini bakal menandakan pasar kripto dan pasar keuangan lain lebih bullish untuk tahun ini, atau mungkin ada beberapa kesalahpahaman yang bisa kita cek. Nah, kita lihat yuk dari satu-satu, dari mainland China, dari Hong Kong, hubungannya sama global liquidity, terus sama apakah langsung masuk ke pasar kripto pengaruhnya. Oke, let's go. Baik guys, untuk yang pertama kita bakal lihat dulu dari makro alpha ini. Sebenarnya kita rada kilas balik dulu ya ke tahun lalu pas di Desember itu sebelum kita ke tahun baru. Karena kalau misalkan kita jelaskan secara kronologi mungkin kita bisa lihat nih benangnya gimana nih hubungannya. Nah, yang pertama di Desember kemarin pas akhir tahun si makro alpha ini bilang Cina yang baru-baru ini ngeprint uang gitu kan pada tingkat yang lumayan masuk akal, tapi si konsumennya itu pada terkunci di rumah gitu kan. Terkunci di rumah, jadi mereka nggak bisa belanja. Nah, segera dengan pembukaannya border dari Cina kemarin, kita bakal melihat mereka yang mungkin mulai bisa belanja lagi. Nah, resesi global mungkin tetap jadi kasus utama yang ada di pikiran para pengamat makro-makro ini. Nah, tapi cuman naratifnya orang-orang yang bisa belanja lagi nih dari salah satu negara yang populasinya paling gede dan ekonominya paling besar, itu bisa aja membantu tahun 2023, karena dia bilang being nimble will pay off in 2023. Jadi kayak ya udah, kita pertimbangan dari dua sisi aja. Siapa tahu kan, kita nggak pernah bisa menebak masa depan. Nah, terus kemudian kita ngelihat bahwa kemarin memang adanya nilai minyak yang bener-bener naik gitu kan, melonjak gara-gara sudah tidak ada yang namanya kuarantin dengan adanya kebijakan zero covid. Kayak covid udah nggak ada, kita mau buka border nih biar orang-orang udah bisa keluar lagi untuk travel, untuk belanja segala macam. Si Bloomberg jadi bilang perubahannya 180 derajat, ini luar biasa. Terus kalau kita lihat dari zero hedge, kita lihat kemarin dia pas Desember 2027 juga sama, di hari yang sama membagikan kabar tentang Cina yang sudah mengambil langkah extraordinary atau langkah luar biasa untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi mereka. Jadi pemerintah mungkin bisa naikin nih anggaran defisit mereka lebih dari 3% dari PDB. Itu kemana dia bagikan tuh. Nah, si Bloomberg yang sama lagi membagikan argumen atau opininya bahwa konsekuensi dari Cina yang pivot ini, dari yang tadinya COVID, karantina, segala macem, terus sekarang akhirnya jadi dibuka bebas, terus anggaran defisit dinaikin, terus kemungkinan konsumen bisa belanja lagi, itu dibuka pivotnya, itu katanya untuk menjelang Imlek gitu kan, kemarin pas Chinese New Year. Dan katanya itu rada diremehkan sama orang-orang dari negara barat, rada di underestimate. Nah, kalau misalkan kita melihat datanya, mungkin ada cukup menarik untuk dipantau, katanya dia begitu. Dan kalau kita ingat ya memang bener kan, sejak awal tahun ini, ya sejak akhir tahun kemarin sih, terus kemudian awal tahun Januari, terus crypto pump, dan begitu pun dengan beberapa pasar keuangan lain. Terus kalau kita lihat di tanggalannya yang pas rada zoom in dikit aja, itu pas tepat-tepat beberapa hari sebelum Imleknya, itu sekitar 20-an, 22 Januari maksud saya. Kemudian kita lihat lumayan ada pump sedikit di harga Bitcoin. Nah, kalau misalkan nih kita ngelihat yang bukan dari kripto, permintaan untuk komoditas juga udah mulai lanjut kembali. Ini dia ngelihat contohnya dari copper, tembaga ya kalau nggak salah, itu mulai melonjak juga. Seperti yang kita bisa lihat chartnya di sini, bener-bener candle yang rada menjulang tinggi. Itu dari komoditas untuk tembaga. Dari minyak yang tadi udah disebutin nih, ini ada chartnya. Permintaan minyak di Cina sudah menembus rekor untuk tahun 2023 ini, yang melonjak setelah adanya kebijakan COVID zero tadi itu. Udah ada COVID, dah silahkan buka perbatasan, mau belanja menggunakan hal-hal lain, travel dan segala macamnya. Itu dari minyak, dari komoditas, kemudian dari mortgage juga. Jadi mortgage ini hipotek, KPR lah biasa kita tahu, itu juga yang paling murah yang pernah mereka alami. Dan ini mortgage di Cina, sampai ada orang-orang yang kayak menyayangkan ya di UK enggak gitu kan, masih lebih murah tahun lalu. Jadi untuk orang-orang yang ingin memiliki rumah sendiri untuk di Cina.
Dan kalau kita ngeliat dari kabarnya pas Februari juga belum lama ini, si Xi Jinping sendiri bilang bahwa dia ingin nge-boost consumer credit. Jadi kayak untuk memudahkan konsumer tuh bisa dapat akses ke utang gitu kan, ke kredit. Dan ini dilakukan katanya untuk meningkatkan daya beli dari para rakyat-rakyat yang penghasilannya rendah hingga menengah, kelas rendah hingga menengah ke atas. Dan kalau ini untuk bisa membantu mereka belanja, itu jadi bakal melegakan mereka yang kemarin sengsara gara-gara pandemi COVID-19, yang kemarin bener-bener kena hajar dari pandemi itu selama 2-3 tahunan terakhir ini. Tapi dia juga bilang kalau kita butuh distabilin itu ekonomi Cinanya, karena mereka juga pengen memperluas ekspor. Dan kalau mereka memperluas ekspor, artinya itu secara langsung ada hubungannya sama manufaktur dari dalam negeri. Artinya gimana caranya biar pabrik-pabrik manufaktur tuh bisa bersaing sama negara lain secara internasional, bisa kompetitif. Nah, masalahnya itu di situ. Bank-bank Cina bisa aja dipaksa untuk ngeboost utang konsumen gitu kan, seperti yang Xi Jinping itu mau. Tapi udah ada banyak nih rumah tangga yang over leverage. Jadi utangnya udah berlebihan. Terus kalau mereka misalkan tiba-tiba nih harga rumahnya jatuh gitu kan, itu mereka jadi rentan banget katanya. Dan ini jalan yang berisiko. Jadi efeknya akhirnya jadi ada peralihan yang kita harus lihat nih, apakah bisa diseimbangin ekonominya sambil ngeboost consumer credit tapi sambil memperluas ekspor juga. Itu yang kemudian jadi masalahnya dan dibicarakan sama Michael Pettis di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, sebenarnya ada hal yang menarik nih. Kan kemarin kita ngomongin banyak banget soal makro, itu ya fokusnya tetap di Amerika Serikat, dari Fed, CPI, FOMC segala macam kan. Tapi kalau kita melihat dari sisi global kan ya, yang namanya negara kan bukan cuma Amerika doang kan. Nah, Bank Sentral Cina sendiri pun itu merupakan urutan ketiga, kemudian Bank Sentral Jepang urutan keempat, dan mereka adalah dua negara dari Asia yang sebenarnya kalau kita lihat dari sisi likuiditas itu cukup gede loh kalau dibandingin sama Amerika. Nah, di sini dia menunjukkan ada suntikan dana belum lama ini dari Bank Sentral Cina sebesar 92 miliar dolar. Ini kalian bisa lihat ini yang ada di sini, 92 miliar dolar untuk membantu ekonomi mereka dari level-level yang tertekan sebelumnya. Nah, ada lagi nih yang lebih menariknya. Kalian harus lihat yang ini nih. Nah, Cina sebagai ekonomi yang terbesar kedua di dunia, itu sekarang lajunya itu bener-bener 2,2% lebih cepat loh daripada Amerika Serikat. Kalau kita lihat perbandingannya nih, dari Fed itu yang Amerika, terus ECB ini kalau nggak salah Europe ya, European Central Bank, Bank Sentral Eropa, ini Bank Jepang, terus ini PBOC itu yang Bank Rakyat Cina. Jadi kalau kalian lihat itu lebih cepat 2,2% daripada laju ekonomi yang terbesar kayak Amerika Serikat, meskipun Cina yang nomor 2-nya. Dan sekarang jadi bank sentral terbesar ketiga di dunia, punya 6 triliun dolar aset. Dan dia pasti bakal megang peranan kunci untuk likuiditas global. Jadi kita udah nggak bisa cuman fokus ngomongin yang Amerika Serikat doang. Itulah kenapa makanya lagi hype banget nih ngomongin naratif dari Cina seperti apa. Nah, seperti yang kita lihat dari banyak analisis, mereka tuh fokusnya di Fed doang, tightening segala macam. Tapi kalau bank sentral keempat kayak Jepang atau bank sentral ketiga kayak Cina itu nyuntik dana, nyuntik likuiditas, akhirnya itu jadi melawan Fed yang tadinya berusaha memperketat kebijakan ekonomi. Jadi kalau Fednya di Amerika Serikat memperketat, tapi yang di Cina sama di Jepang lagi ngelonggarin, nah itu akhirnya yang tadinya Fednya memperketat bikin sulit, sama Cina jadi malah di outpace. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, di outpace atau dilampaui lah, diunggulin. Nah, kalau kita ngelihat dari likuiditas global, daripada cuman US sendiri aja datanya, memang lebih powerful kata dia datanya untuk menganalisis pasar kripto. Karena sebenarnya likuiditas global itu naik loh. Terlepas dari semua sentimen makro yang bearish segala macam, likuiditas globalnya ini naik, melonjak nih kalau kita ngelihat untuk pasar kripto itu sendiri. Dan memang kalau dia bilang ya, kripto kan nggak terkait sama ekonomi tertentu. Kripto tuh ya pokoknya siapapun yang ingin investor yang lapar gitu kan, pengen cash atau pengen taruhan untuk bisa mempercepat imbalan investasi mereka, yaitu yang akan terjadi ke pasar kripto. Dan mungkin ini yang akan terjadi tahun ini di 2023 untuk pasar likuiditas dari Cina. Dan ini semua ada kaitannya sama yang tadi di awal-awal kita sudah sebutkan sebagai latar belakang zero covid, sudah dibuka perbatasannya, terus orang-orang dapat suntikan dana segala macam. Nah, kalau kita lihat
itu pun sudah berdampak nih di Cina, bahkan pinjaman bank aja udah nyentuh rekor 4,9 triliun yen di bulan Januari aja 2023 ini, yang mana itu kenaikannya 23% year on year basis. Dan analis itu udah bilang kalau data ini menandakan emang pemulihan ekonomi untuk 2023 itu bisa aja lebih tinggi daripada level sebelum pandemi terjadi. Yang mana itu yang dipengenin sama Cina untuk pulih dari ekonomi mereka pasca pandemi. Dan ini yang tadi kita lihat ya, 92 miliar dolar yang disuntikin sama Bank Rakyat Cina tadi. Nah, terus dia tutup. Tapi memang tidak menjamin bahwa duit yang segitu banyaknya, likuiditas yang segitu besarnya sampai mengungguli pengetatan yang ada di Amerika Serikat oleh Fed, itu nggak menjamin bakal masuk ke kripto doang atau aset-aset berisiko, saham, teknologi, dan lain-lain. Karena kalau misalkan kita lihat memang ada banyak banget hal yang menarik kayak tadi, kayak rumah jadi murah, mortgage, minyak, segala macam, komoditas juga. Nah, cuman ya memang secara umum sentimennya kalau ada likuiditas gede dari bank sentral, apalagi negara besar, biasanya emang harga aset-aset berisiko kayak BTC itu bakal naik. Seperti yang kita lihat pasca responsnya dari COVID kemarin itu. Nah, itu jadi data yang benar-benar menarik ya. Nah, cuman kalau kita lihat dari artikel ini, kita bakal menjawab pertanyaannya, apakah 100 miliar dolar yang baru aja masuk ke pasar kripto itu berasal dari Cina? Nah, kalau kita lihat ya, ini dia sempat nge-embed trading view juga sih di sini, karena dia nunjukin 100 miliar dolar yang masuk ke pasar kripto itu yang mendorong harga BTC sampai nyentuh ke resistensinya di 25 ribuan dolar kemarin itu. Nah, terus kalau misalkan dia tanya kenapa nih, padahal kan kalau dari Amerika Serikat sentimennya lagi nggak bagus di Fed, terus ada regulasi ketat kayak kemarin Paxos, Kraken, segala macam kena serang. BTW kalau belum tahu, kalian bisa nonton videonya yang kemarin kami bikin tentang regulasi AS. Cuman kok malah harga kripto naik gitu kan. Apalagi diingat-ingat 18 bulan terakhir dengan kebrutalan tahun 2022 kemarin, kok bisa kita ngepump. Nah, itu ada yang beberapa spekulasi mungkin karena si naratif Cina ini sama Hong Kong. Nah, si Brian Armstrong, CEO-nya Coinbase, juga bilang gitu kan, kalau misalkan Amerika terlalu ketat banget sama regulasi segala macam, ya udah orang-orang bakal terdorong keluar untuk akhirnya offshore di luar dari AS, entah itu di Eropa, di Inggris, atau sekarang ada narasinya di Hong Kong sama di Cina itu. Nah, kalau misalkan kita lihat memang ada beberapa yang bilang Hong Kong tuh masuk ke kripto gitu kan, karena mereka melonggarkan kebijakan biar orang-orang bisa invest kripto lebih mudah segala macam. Nah, itu nanti bakal kita bahas di akhir apakah benar seperti itu. Untuk token-token Hong Kong juga, Conflux kemarin bener-bener naik tinggi banget gara-gara partnershipnya sama entitas yang ada di Cina. Terus Filecoin juga sampai mereka promosi bikin promosi Filecoin itu dalam bahasa Mandarin sampai dia bukan dalam bahasa Inggris. Nah, cuman ada yang nggak percaya nih, katanya naratif Cina kripto tuh cuman meme doang. Nah, menurut kalian gimana? Apakah ini cuma meme atau beneran nih? Dari data-data yang kita lihat tadi memang bakal mendukung tuh likuiditas ke pasar kripto. Dia bilang ya, kalau misalkan ada alasan memang orang beli, belum tentu mereka mau beli kripto juga kan, sama kayak yang tadi di argumen sebelumnya itu. Karena bisa aja ini malah investor AS yang malah membantu pasar kripto naik, bukan Cina, terlepas dari betapa terbukanya mereka sama pasar kripto. Nah, cuman saya jadi nemu meme nih pas ada baca dari Andrew Kang, dia kan ngomong banyak orang di kripto itu baru gabung beberapa tahun terakhir tapi nggak pernah lihat kekuatan dari pumpnya orang-orang atau dari likuiditas pasar di Cina, karena banyak banget whales dari Cina yang kebanyakan malah sibuk jualan pas kemarin 2020, 2022, entah TP atau gimana. Nah, mereka cuma baru tahu Korea gitu kan, atau AS yang kemarin ngepump. Terus dia bilang, saya kasih tahu nih, ekonomi dari Cina tuh 10 kali lipat lebih gede dan pumpnya lonjakannya bisa 10 kali lipat lebih tinggi. Makanya ada yang komentar bikin meme-nya ini, si Presiden Xi Jinping nelpon si Binance gitu kan, pump it biar pasar kripto bisa melonjak tinggi. Nah, ini mengingatkan saya sama pembicaraan kemarin. Belum lama ini sih ada beberapa turis gitu kan, investor dari Cina yang kerja di Web3, yang kebetulan kita udah punya kontak kemarin, habis datang ke kantor RR terus habis ngobrol. Dan dari feeling yang kami dapatin, impresinya itu pas habis ngobrol dengan mereka kemarin, memang ada banyak banget investor dari Cina yang punya likuiditas besar banget, entah itu VC, entah itu individual, yang mereka itu sudah semangat, udah gak sabar untuk ngelontorin duit mereka ke proyek-proyek Web3, ke
beberapa hal yang bisa mereka investasiin. Karena mereka aja kemarin ada ya orang itu langsung dari mainland China kan, dia bilang orang-orang kami gitu kan yang dari sana itu biasanya malah lebih gampang banget untuk masukin duit. Dan mereka tuh bener-bener pengen ya udah ada potensi, ada peluang di mana aja kita masukin. Jadi saya keinget itu gara-gara ngeliat meme ini nih dari Xi Jinping sama CZ Binance. Nah sekarang kita tutup sama Hong Kong yuk. Kan tadi kita udah ngomongin Cina dari mainland segala macam, dan Hong Kongnya sendiri kan memang kayak apa ya? Ya ini semua tergantung sama pendapat kalian sih. Ada yang bilang Hong Kong bagian dari Cina, ada yang enggak. Itu entah dari segi politik, dari segi konspirasi. Tapi secara resminya memang region yang berbeda. Jadi kayak satu negara tapi ada dua sistem pemerintahan. Yang satu di China Mainland, yang satu di Hong Kong. Nah kalau ngomongin Hong Kongnya sendiri, mereka pengen jadi pusatnya kripto lagi. Ini kemarin di beritanya November, awal November 2022. Ini pas FTX itu ya kemarin rata-rata kalau nggak salah pas jatuh. Nah, Hong Kong pengen jadi pusat kriptonya lagi. Terus ini dilihat dari salah satu konferensi yang mereka adakan, Hong Kong Fintech Week, di mana para pemerintah mengumumkan mereka pengen investor-investor retail tuh bisa investasi ke pasar kripto lebih lanjut. Apa benar? Apa iya? Kita lihat nih. Nah, si Adam Cochran kemarin habis bikin di Substack. Ya, sebenarnya dia bikin di Twitter thread juga. Cuman karena nggak semua orang suka baca thread yang panjang lebar, dia bikin di Substack. Nah, di tulisan yang kali ini judulnya Asia is Bidding the New Hong Kong Law, itu dia membahas hukum barunya Hong Kong itu yang katanya mempermudah investor retail untuk bisa investasi ke kripto. Dia ngelihat langsung dari 300 halaman proposal hukumnya itu untuk melihat apakah benar Hong Kong tuh malah memudahkan. Intinya ini panjang lebar banget. Dia ngelihat dari masing-masing pasal, dari beberapa ayat-ayatnya, semua ini bener-bener dia satu persatu dia bedah contoh-contohnya. Dan kalau misalkan dia ambil kesimpulannya dari semua pemahaman dia membaca hukum baru Hong Kong ini, dia malah bilang kayak gini. Ada dua kesimpulan setelah dia membaca dokumennya yang sebenarnya 300 halaman, jadi kita nggak punya waktu untuk bahas itu. Yang pertama kesimpulannya, bursa-bursa kripto di Hong Kong yang punya aset yang diverse, bener-bener luas, bervariasi, itu cuma ada untuk investor profesional doang, bukan investor retail yang biasa kayak kita. Terus yang kedua, hukum ini bukan untuk membantu Hong Kong atau Cina mengakses kripto lebih mudah seperti yang orang-orang pikirkan. Ternyata itu didesain cuman untuk biar lebih ribet aja, biar yang SEHK atau Stock Exchange Hong Kong, jadi itu bursa kayak BI-nya Hong Kong lah bisa dibilang, itu cuman mereka yang diakses, atau produk-produk berjangka kayak futures yang terdaftar di sana lah yang bisa diakses. Dibikin biar yang kripto ini lebih sulit lah, bener-bener menekan dan banyak banget bebannya. Nah, kalau misalkan kalian mau baca, kalian bisa baca sendiri detail-detailnya. Tapi intinya secara kesimpulan, cuman punya akses ke BTC dan ETH. Itu aset yang besar yang bisa diakses oleh investor retail. Dan itu pun harus lewat produk futures yang diregulasi dan bener-bener ketat. Jadi nggak bebas sama sekali. Dan ketatnya itu bahkan sampai bikin beberapa exchange crypto di Hong Kong, atau malah hampir semuanya sulit untuk beroperasi, atau malah mustahil untuk beroperasi di Hong Kong. Dan bahkan nih, dia bilang kalau bursa-bursa itu memenuhi kriteria-kriteria regulasinya, mereka cuma bisa listing Bitcoin sama Ethereum, BTC sama ETH. Mereka harus bayar asuransi yang tinggi banget biayanya. Mereka nggak bisa terima stablecoins karena stablecoins menurut hukum yang baru ini itu dianggap sekuritas. Terus mereka harus menerapkan KYC atau AML, anti money laundering, anti pencucian uang, yang bener-bener menginvasi privasi kita. Kalau kalian ngeliat contohnya di atas itu parah banget, bukan kayak KYC biasa. Karena itu minta situasi keuangan klien, minta pengalaman investasi, tujuan investasinya mau apa, pengetahuan aset virtual, pengetahuan risiko-risiko. Itu bener-bener KYC-nya ketat banget, bukan cuman kayak oke, ini ID card, oke silakan gitu kan. Atau biasanya KYC itu cuman kalau pas mau withdraw aja, misalkan volume dagangnya udah tinggi. Kalau masih kecil-kecil kadang nggak perlu KYC. Jadi bener-bener malah mempersulit tuh. Dan kalau ternyata undang-undang Hong Kong yang baru ini, yang dalam bentuk yang sama ini yang dia baca itu bener-bener terjadi, diterapkan, itu malah bikin orang lebih mending buka exchange kripto di luar aja, di Amerika Serikat atau di Kanada atau di Inggris. Karena menurut panduannya dari hukum dan regulasi ini malah memang ketat,
cuman nggak seketat dan separah yang ada di Hong Kong sekarang. Jadi malah menurut dia kesimpulannya ini cuman bakal mendorong exchange yang berbasis di Cina sama Hong Kong untuk ya udah malah tutup dan milih operasi di luar daripada melayani customer di Hong Kong. Jadi itu sebenarnya kalau kita ngeliat dari detailnya secara satu persatu, itu sebenarnya tidak seperti yang heboh orang-orang pikirkan Hong Kong, Cina tuh membantu pasar kripto. Ya, tapi kalau misalkan kita ngelihat kembali ke likuiditas yang awal tadi, terus ada meme-nya si Jinping sama si Xi, sebenarnya ini ada meme yang dibagiin sama Noodle of Binance yang sering banget bagiin naratif Cina di sini. Dia bilang Cina nge-ban Bitcoin pas $60.000 di April 2021. Kemudian Cina lewat Hong Kong membiarkan Bitcoin untuk dibeli pas 17.000 kemarin pasca FTX gitu kan. Hanya beberapa orang yang sadar gitu kan. Tapi ya memang ada yang berargumen kayak tadi sama Adam Cochran itu sebenarnya malah nggak memudahkan investasi kripto, malah lebih membatasi. Cuman ya itu kalau kita ngomongin Hong Kong itu beda sama China mainland. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Cinanya secara umum masih ban mining gitu kan, kripto itu buruk. Yang bilang kripto itu baik sejauh ini cuma baru Hong Kong, meskipun kripto baiknya pun juga kayak tadi masih dibatasin kan. Jadi ya sebenarnya kesimpulannya apa sih guys? Kalau kita mau tutup hari ini sebenarnya ya terlepas dari likuiditas itu berasal dari Cina atau Amerika Serikat, yang GCR lihat gitu kan. Yang udah tahu GCR pasti udah tahu OG. Dia bilang bahkan ini seperti kayak di pasar kripto kita bisa ngelihat rotasi mereka tuh saling menguntungkan satu sama lain, naratif dari Cina, naratif dari AS. Karena dia bilang banyak orang ngomong gitu kan, ada orang-orang Cina yang beli koin yang dipikir sama orang Amerika itu bakal dibeli sama orang-orang Cina, tapi orang Amerika juga bakal beli koin yang dipikir orang-orang Cina juga beli. Jadi artinya saling mendukung, dan ini rotasinya itu cuma membantu para trader dan investor dari negara barat sama dari yang timur untuk saling berhubungan aja, saling connect satu sama lain di Twitter, di chat, di forum segala macam di pasar kripto itu untuk melihat ada peluang mana, dan didorong oleh keinginan kita untuk pump untuk melonjak ke atas aset-aset terbang. Akhirnya friendship atau pertemanan terbentuk. Ya gitulah sebenarnya sentimen yang dibagikan sama GCR melihat dari naratif ini. Tapi menurut kalian sendiri gimana? Apakah kalian setuju dengan naratif dari likuiditas Cina tadi cukup untuk bisa mengungguli dari pengetatannya yang ada di Fed Amerika Serikat? Atau menurut kalian tetap ada resesi global segala macam? Silahkan komentar pandangan kalian di masa depan untuk 2023 di pasar kripto ini atau pasar keuangan secara umum. Dan kalau kalian suka videonya semoga bermanfaat, jangan lupa kasih jempol. Jangan lupa juga subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers!